Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah sudah sampai di ayat 159 dari surat Ali Imran, insyaallah sampai ayat 160. Allah berfirman, ya, fabima rahmatin minallah lintalahum, dan dengan sebab rahmat dari Allah engkau lemah lembut kepada mereka. Artinya di sini masih berkaitan dengan larinya pemanah di perang Uhud, ya, di mana Rasulullah SAW dengan sebab rahmat dari Allah berakhlak baik kepada mereka, yaitu mereka dimaafkan Allah dan Rasulnya, ya. Hal ini sebagaimana dalam firman-Nya yang lain, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau berada pada akhlak yang sangat tinggi, ya, sangat besar. Ya, makanya disebutkan dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian, azizun alaihi ma anittum, sungguh terasa berat olehnya penderitaan kalian, harisun alaikum, dia sangat menginginkan kebaikan atas kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang beriman Rasul tersebut yaitu Rasulullah SAW raufur rahim, sangat penyayang, sangat belas kasihan, lagi sangat penyayang, ya. Kemudian Allah berfirman, walau kunta fadhdhan ghalidhal qalb, kalaulah engkau, ya, kasar hatinya, ya, lan faddu min haulik, maka sungguh mereka akan menjauhkan diri mereka dari engkau. Berarti di sini ada dua rahmat Allah yang Allah tetapkan pada Rasulullah SAW. Habima rahmatillahi, ya, lintalahum, Rasulullah berkasih sayang kepada para sahabatnya, dan juga dijauhkan dari kekasaran hati dan lisan, ya, karena inilah kesempurnaan dari akhlak beliau, ya, karena sudah berkasih sayang kepada kaum muslimin, bahkan dijauhkan dari kekasaran hati dan keburukan lisan, ya. Bahkan Abdullah ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma berkata, annahu laisa bil fadzin, bahwa Rasulullah bukanlah orang yang keras lisannya, ya, wala ghalidh, bukan pula orang yang kasar hatinya, wala sakhabin fil aswaq, dan bukan orang yang berteriak-teriak di pasar, wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ah, dan tidak pula pernah membalas keburukan dengan keburukan yang lain, walakin ya'fu wa yasfah, tapi Rasulullah SAW adalah orang yang memaafkan dan melupakan, ya. Jadi di sini disebutkan 4 sifat dari Rasulullah SAW. Laisa bifadzin, lisannya tidak kotor, wala ghalidhin, hatinya tidak kasar, wala sakhabin fil aswaq, dan bukan orang berteriak-teriak di pasar, ya, wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ah, dan tidak membahas keburukan dengan keburukan yang lain. Padahal orang yang zalim Allah bolehkan membalas kezaliman dengan kezaliman yang serupa, tapi Rasulullah SAW memilih ya'fu wa yasfah, ya, memaafkan dan melapangkan. Maka kemudian Allah berfirman, fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafkanlah mereka, ya, ini para pemanah tersebut, ya, wastaghfir lahum, dan mohon ampunlah atas mereka kepada Allah, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Lihat di sini orang-orang yang melakukan kesalahan setelah Rasulullah SAW maafkan dan minta ampunkan kepada Allah, maka tetap dijadikan ahli syura, ya, masih tetap dijadikan orang yang dimusyawarahkan masalahnya, sebagaimana disebutkan di sini bahwasanya kesalahan mereka sudah Allah maafkan, maka tetap berlaku pada mereka kedudukan sebelum perang Uhud tersebut. Orang-orang yang termasuk dari ahli syura, orang-orang yang dalam musyawarah bersama Rasulullah SAW, tetap digolongkan sebagai orang-orang yang dimusyawarahkan. Para nabi saja tetap Allah wajibkan
untuk bermusyawarah, maka apalagi selain beliau. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka ketika sudah bulat keputusan dari musyawarah, fatawakkal 'ala Allah, hendaklah kalian bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Iyansurukumullahu fala ghaliba lakum. Dan jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang mampu mengalahkan kalian. Wa in yakhzulkum, dan jika Allah membiarkan kalian, faman zalladzi yansurukum min ba'dih, ya, maka siapa yang selain Allah akan menolong kalian. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaklah bertawakallah kepada Allah orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Jadi kita diperintahkan untuk bermusyawarah bersama kaum muslimin, ya, kepada ahli ilmu, dan juga ketika ada keputusan hendaknya membulatkan tekad dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Dengan demikian maka Allah menolong, dengan sebab itu Allah menolong kaum muslimin. Kembali melanjutkan tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah sudah sampai di ayat 161. Insya Allah cuma satu ayat karena pentingnya pendalaman tentang ayat ini. Allah berfirman, wa ma kana linnabiyyin an yagul. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Gulul di sini juga berarti korupsi, ya. Jadi ayat Al-Quran yang melarang korupsi ada di ayat ini, ya, ayat 161 dari surat Ali Imran. Artinya tidak mungkin bagi seorang nabi yang diutus oleh Allah, yang dipilih oleh Allah menyampaikan risalahnya, berlaku khianat dalam urusan apapun, termasuk di sini korupsi, termasuk di sini khianat dalam hal pembagian harta rampasan perang. Disebutkan Imam Ibnu Katsir, ayat ini turun tentang berkaitan dengan selendang merah yang hilang di sebuah peperangan ketika dibagi-bagikan harta rampasan perang. Maka sampai ada suara yang menyatakan mungkin Rasulullah SAW mengambil selendang tersebut. Langsung Allah turunkan ayat ini, wa ma kana linabiyyin an yagul. Tidak mungkin nabi berkhianat, ya, atau menggelapkan barang tanpa sepengetahuan para sahabatnya, ya. Maka di sini dalil bahwa Allah menjaga para nabinya, seluruh nabi, ya, dari segala yang mengotori dan menjatuhkan harkat, martabat dan kehormatan mereka, ya. Allah jaga, bahkan terjatuh saja di dosa besar Allah jauhkan, ya, sehingga mereka Allah jadikan orang terbaik akhlaknya dari seluruh umatnya, ya, dan orang paling bersih jiwanya. Maka Allah bersihkan, Allah baikkan, Allah sucikan mereka dari hal-hal yang mengotori diri mereka, sehingga Allah berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha tahu kemana Allah tempatkan pembawa risalahnya, ya. Jadi ketika Allah memilih Rasulullah SAW, maka Allah tahu beliau yang paling lurus akhlaknya, yang paling baik perilakunya, ya, dan paling jauh dari dosa-dosa besar. Kemudian Allah berfirman, wa man yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamati summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Siapa yang berkhianat, siapa yang korupsi, ya, maka di hari kiamat ia akan membawa apa yang dia khianati tersebut, apa yang dia korupsikan tersebut. Kemudian tiap-tiap orang akan diberi balasan terhadap apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal dan mereka tidak dizolimi, ya. Ada beberapa hadis disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tentang besarnya dosa korupsi, besarnya dosa gulul, ya. Hadis pertama yang disebutkan Imam Ibnu Katsir, a'zamul gululi indallah, sebesar-besar korupsi, sebesar-besar pengkhianatan di sisi Allah, zira'un minal ard, penggelapan sehasta 45 cm, ya, 45 cm tanah, ya. Tajiduna ar-rajulaini jaraini fil ardi aw fid dar fayaqta'u ahaduhuma min hadhi sahibihi zira'an, ya. Yaitu ketika
kalian menjumpai 2 orang laki-laki yang bertetangga, yang punya tanah, salah seorang mengambil 50 cm milik temannya, ya. 50 cm saja jadi ada ada sengketa tanah, 50 cm itu diklaim temannya. Fa idza qata'ahu tuwiqahu min sab'i ardina ila yaumil qiyamah. Jika dia ambil tanpa hak, meskipun dia secara hakim, dia bayar hakimnya, dia bayar saksinya, dia bayar semuanya, sehingga dia mengambil yang bukan haknya, niscaya tanah tersebut 50 cm tersebut akan dikalungkan padanya beserta 7 lapis langit, 7 lapis bumi ke bawah. Jadi nanti dia dihukum, dikalungkan, ya, bukan cuma 50 cm tersebut terus ke bawah, ya. 7 lapis langit, 7 lapis bumi ke bawah walaupun cuma 50 cm. Ini 50 cm, bagaimana kalau 1 hektar? Bagaimana kalau lebih dari itu? Dalam hadis lain disebutkan, man kana lana amilan falyaktasib zaujah, ya. Siapa yang jadi pekerja kami, ya, bekerja dalam pemerintahan, hendaklah dia cari istri, ya. Fa in lam yakun, kalau tidak punya, fa in lam yakun khadim, kalau dia tidak punya pembantu, falyaktasib khadiman, cari pembantu dulu, ya. Fa in lam yakun lahu, ya, maskanun, ya, falyaktasib maskanan, ya. Kalau dia tidak punya rumah, cari dulu rumah, ya. Man ittakhadha ghayra dzalika fahuwa ghal, ya, au sarik. Siapa yang mencari ini, ya, mencari pasangan, mencari istri, mencari pelayan, mencari rumah dengan jalan pekerjaannya, ya, karena dia punya privilege, setelah dia punya posisi di pemerintahan, dia mudah mendapatkan hal tersebut, ya. Siapa yang mencari dengan hal tersebut yang bukan haknya, artinya orang yang bekerja padanya bukan pekerja pribadi, ya. Jadi tidak boleh yang misalnya dia atasan, dia tidak boleh menyuruh bawahannya melakukan hal pribadi selain dari yang dia tupoksinya yang bawahannya tersebut. Tidak boleh melebihi dari itu, ya. Kalau makanya kata Rasulullah SAW, kalau belum punya pembantu, cari pembantu, ya. Jangan jadikan bawahannya seperti pembantu pribadi yang mengurusi urusan pribadi, ya. Tidak boleh, ya. Demikian pula rumah, bahkan di sini rumah, ya. Kecuali kalau sudah pemerintah kasih, cukup gunakan untuk ketika dalam hal dia bekerja. Termasuk juga kendaraan, termasuk juga yang lain, hanya digunakan untuk yang fungsi ketika dia sedang bekerja. Siapa yang mengambil yang bukan haknya, kata Rasulullah SAW, berarti dia orang yang gulul, ya, bahkan sarik, disebut pencuri di sini, kata Rasulullah SAW, ya. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, nanti di hari kiamat ada orang yang memikul kambing, ya. Kemudian kambing tersebut bersuara terus, ya. Dia ya Rasulullah, ya wahai Muhammad, sebagian yang lain memikul unta, ya, yang bersuara juga. Sebagian yang lain memikul kuda. Semuanya memanggil Rasulullah SAW. Kenapa ini ada memikul kuda, unta, ya, bahkan ada yang cuman kulit, karena digelapkan kulit tersebut, maka ditolak, panggilannya ditolak oleh Rasulullah SAW. La amliku laka minallahi syai'a, ya, qad balagtuk, ya, aku tidak punya urusan sedikit pun pada kalian, tidak mempunyai wewenang dari Allah untuk menolong kalian, sesungguhnya aku sudah sampaikan, ya. Jadi tidak mendapatkan syafaat orang yang korupsi, karena nanti dikorupsi akan tersebut dia bawa nanti di hari kiamat. Bayangkan, ini cuman kambing, cuman unta, cuman kuda. Bagaimana lagi kalau dibawa tanah, ya, tanah dikalungkan berapa hektar, di hektar 7 lapis langit ke bawah, dibawa mobil yang dibeli yang bukan dari haknya, seluruh harta, ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, jarum saja tidak boleh, ya, sebatas jarum saja tidak boleh. Dalam hadis lain disebutkan, ya, pernah ada amil zakat, ya, amil zakat, kemudian dia datang dan mengatakan, ini buat kalian, kan dia membawa harta zakat, dan ini yang dihadiahkan kepada saya. Jadi misalkan dia bawa 100 kambing, ada 2 kambing yang dia kasih sendiri, karena pas ketika dia mengambil zakat tersebut, ada yang kasih hadiah,
ya. Kemudian Rasulullah SAW marah, ya, langsung berdiri di atas mimbar, ma balul amil, ya, naba'asuhu fayaji'u fayaqul hadza lakum wa hadza uhdiya li, ya. Bagaimana bisa seorang amil zakat, ya, datang ke sini, kemudian dia mengatakan kepada kalian, ini punya saya dan ini punya kalian, ya. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi fayanzura ayuhda ilaihi amla, ya. Kenapa dia tidak duduk saja di rumah bapaknya atau ibunya, kemudian dia tunggu apakah dia nanti dikasih hadiah atau tidak. Kemudian Rasulullah bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la ya'ti ahadun minkum minha bisyai'in illa ja'a bihi yaumal qiyamati ala raqabatihi, ya. Tidaklah salah seorang kalian mengambil hal tersebut kecuali nanti di hari kiamat dia akan membawa yang gululnya tersebut, ya, hasil penggelapannya tersebut, hasil korupsinya tersebut. Ini termasuk dianggap korupsi oleh Rasulullah SAW. Walaupun hadiah, kata Rasulullah SAW, kenapa dia tidak duduk saja di rumah? Kalau dikasih hadiah pasti duduk di rumah saja, pasti ada orang yang datang kasih hadiah. Kenapa ketika posisinya sebagai amil zakat dia dapat hadiah? Berarti hadiahnya bukan murni hadiah, tapi gratifikasi, ya. Tapi sesuatu yang didapat karena pekerjaannya, bukan karena memang hubungannya dengan orang tersebut yang tidak ada urusan dengan pekerjaannya. In kana ba'iron lahu rughaun, ya. Kalau dia berupa unta akan mengeluarkan suara. Au baqaratan laha khuwarun, demikian pula sapi akan mengeluarkan suara. Au syatan tay'aru, demikian pula kambing akan mengembik, ya. Semua yang diambil yang bukan haknya akan bersuara nanti di hari kiamat mengatakan, aku bukan haknya tapi aku diambil, ya, oleh dia, ya. Jadi dipermalukan oleh Allah nanti di hari kiamat. Bayangkan seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai orang terakhir melihat ada orang yang bawa kambing dan kambing tersebut bilang, ya, aku bukan haknya tapi dia mengambilku. Bayangkan dipermalukan di hadapan triliunan manusia, bahkan lebih, ya. Kemudian Rasulullah, Allahumma hal balagtu, ya. Ya Allah, bukankah aku sudah menyampaikan 3 kali, ya. Sampai 3 kali disebutkan oleh Rasulullah. Bahkan beliau bersabda, ya, hadaya al-ummali gulul, hadiah yang diterima oleh para amil, oleh para petugas zakat, oleh para perangkat pemerintahan, termasuk gulul, termasuk gratifikasi, termasuk korupsi, ya, yang dilarang oleh Islam, ya. Jadi tidak menerima hadiah, ya. Kalau mau hadiah yang benar-benar sebelum dia dapat jabatan, yang orang biasa kasih hadiah sebelum dia dapat jabatan, itu saja yang dia terima. Adapun ketika baru kenalan setelah jadi perangkat pemerintahan, baru dapat hadiah dari orang yang dia kenal tersebut, harusnya menolak, ya, ditolak saja. Bukan karena takut KPK dapat, dosanya besar sekali, ya. Dosanya sangat besar, bahkan disebutkan sebagai gulul, ya. Nanti di hari kiamat Allah akan minta pertanggungjawaban. Demikian pula ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, ya, atadri lima ba'astu ilaik, tidakkah engkau tahu tujuan apa aku mengutus engkau ke Yaman, ya, yaitu beliau diutus untuk menyebarkan Islam, ya. La tusibanna syai'an bi ghairi izni fa innahu gulul, jangan kamu ambil sedikit pun tanpa melalui izinku, ya. Karena fa innahu kemudian Rasulullah SAW menukil firman Allah yang sebelumnya, waman yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, siapa yang korupsi maka dia akan datang di hari kiamat dengan apa yang dikorupsikan tersebut, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, man amila lana minkum amalan, siapa yang bekerja untuk kami, ya, siapa yang bekerja di pemerintahan, kata Rasulullah SAW, fakatamana minhu, kemudian dia menggelapkan sesuatu, ya, mihyaton, bahkan
sebatang jarum saja, kata Rasulullah SAW, jarum saja yang digelapkan, fama fauqahu, atau yang lebih rendah dari jarum atau yang lebih tinggi dari jarum, fahuwa ghullu ya'ti bihi yaumal qiyamah, maka itu adalah korupsi dan dia akan membawanya di hari kiamat. Jarum saja ya, yang bukan haknya dia ambil ya, jarum ini ya, pulpen, pensil, kertas yang dia ambil bukan punya dia ya, dia ambil untuk kepentingan pribadinya, akan dibawa kiamat ya. Jarum ini saja, sekedar jarum saja akan dibawa di hari kiamat. Dalam hadis lain, innal hajaro la yurma bihi fi jahannam ya, sesungguhnya ada batu yang dilempar ke bawah jahanam ya, fayahwi sab'ina kharifan ma yablugu qa'raha, maka dia tidak sampai di dasar jahanam tersebut kecuali 70 tahun, kecuali 70 musim gugur ya, 70 tahun ya baru sampai di dasar ya. Wa yu'ta bil gululi fayughzafu ma'ahu, di batu tersebut nanti akan dilempar bersama semua yang dikorupsikan orang tersebut. Summa yuqalu liman ghalla i'ti bihi, kemudian malaikat penjaga neraka membuangkan itu yang semua yang dikorupsi itu sampai ke dasar jahanam, ambil itu. Dia harus turun juga ke bawah, berarti azabnya nanti di hari kiamat dia dibenamkan di neraka, di jahanam sejarak 70 tahun ya. Jadi bayangkan itu batu itu dilempar bersama semua hal yang dikorupsinya dan disuruh ambil, bawa lagi ke atas ya. Jadi selama 70 tahun dia turun ke bawah, dia mendapat azab neraka, 70 tahun dia naik ke atas juga dia masih mendapatkan azab. Jadi selama dia turun dan selama dia naik 140 tahun, ini kita tidak tahu apakah 140 tahun hitungan Allah, hitungan hari akhir, atau 140 tahun hitungan normal sekarang. Yang kalau hitungan Allah berarti satu hari saja 1000 tahun. Satu hari 1000 tahun kali 70 tahun kali 140 tahun. Itu sudah lama sekali. Apalagi kalau 140 tahun saja yang biasa sekarang saja, tidak ada yang hidup 140 tahun. Tidak ada yang hidup 140 tahun. Kecuali dulu zaman Nabi Nuh mungkin bisa hidup. Tapi sekarang ini 140 tahun diazab hanya mengambil korupsinya di dasar neraka, kemudian dibawa lagi ke atas. Ya, jadi hati-hati ya, kata Rasulullah SAW, bahkan sebatang jarum saja jangan sampai kita ambil yang bukan hak kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.